cuma 13 orang, bukan 12. Kata dia, kita tuh cuma 13 orang, bukan 12. 13 orang, bukan 12 orang. Ada yang ngeliat bola terbang, Bang. Hah? Bola terbang itu. Bola terbang? Bener-bener bola terbang. Dari pendopo itu kan ngeliat ke sono kebon. Nah, dari kebun itu bener-bener terbang dia bolanya, Bang. Bola api? Bola api. Kalau orang bilang sekarang banaspati, Bang. Sama putih, kayak lemper ya kan, diikat. Pocong. Oh, jumping candy ya? Yo. Sebelum subuh, Bang, nggak lama ada bunyi suara kayak apa sih namanya? Ayam, anak ayam. Pitik, pik, 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 pik. Bunyinya tuh bernada. Biasanya kan cuma pik, 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 pik gitu dong. Ini bernada pik, pik. Nah, longok ke kanan ke kiri, pas gua lihat ke pohon jambu putih, Bang, lagi gelantungan. Dia ngeliat pelan-pelan begini, ya elah, dia udah bilang begitu aja. Udah pasrah dia, Bang. Pas udah ngeliat begini, ya elah udah pasrah ya. Dia langsung bilang, ya udah tidur aja, tidur katanya gitu. Saking takutnya dia ngajakin gue tidur tuh. Gue bilang, enggak, entar gue bilang gitu. Cim, udah Cim, emang yang lu lihat apa? Cewek pakai baju putih panjang gelantungan kata dia. Seriusan lo? Berarti kuntilanak dong. Kayaknya sih kayak. Bah, anak muda, kalau emang kamu berani, ayo lawan saya. Gue ditantangin, Bang. Gue nantangin dalam hati, dia tahu dia nantangin. Kalau masih ini apa namanya? Orang lagi kemasukan gak usah ditantangin, Bang. Digituin. Ya namanya jiwa muda ya kan, baru belajar gitu. Hajar aja udah. Jam pinjam itu di belakang tiba-tiba bunyi apa nih? Bang. Barang-barang gue jatuh semua, Bang. Yang orang tadi tuh yang bantuin gue, kan gue udah bilang, Bang, kalau kayak gitu nggak usah ditantangin, malah lu yang ditantangin balik. Tempat lu kan yang dobrak-abrik digituin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Jalil di channel Jalil TV di segmen Kumis Kupas Misteri. Kali ini gua datang ke studionya DNS, Diari Neng Sherly. Beliau ingin menceritakan tentang pengalaman horornya di suatu malam, yaitu malam satu suro. Kita langsung aja nemuin narasumber yang ada di samping gue ini, gengs. Langsung aja. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam, Bang Jalil. Gimana keadaannya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik. Oh ya, Bang, gue minta sedikit aja kisi-kisi dari cerita abang tersebut. Ini awal pertama kali gue berguru, belajar ilmu apa ya? Dibilang kekebalan sih enggak, cuma kayak ilmu bela diri aja, jaga diri sih lebih ininya ke jaga diri kayak gitu. Oke, Sob. Bagi kalian yang suka dengan video gua, silakan tinggalkan like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga nih, subscribe juga ke DNS dari Neng Sherly. Oke? Langsung aja kita mulai Kumis Kupas Misteri. Oke, Bang, salaman lagi kita biar Ya, selek. siap, Bang Jerry. Langsung aja, Bang, ke inti utama. Iya. Jadi gini, Bang. Awalnya tuh gue waktu itu baru pertama kali lulus sekolah, ya kan. Namanya anak muda lah, lagi nyari jati dirinya tuh, yang entah buat apa jaga diri lah, buat ini, apalagi doyan tawuran kan dulu, Bang. Pada tahun berapa, Bang? Sekitar tahun 2015-2016. Iya, baru banget lulus sekolah pokoknya. Sekitar tahun segitu
gua tiba-tiba diajak sama temen rumah sih sebenarnya. Guru gua pun juga masih tetangga gua gitu. Katanya latihan latihan apa nih? Latihan pernapasan kata dia gitu. Nah terus gua coba ikutin, ternyata di mana latihan itu ya itu di mana kita bisa awalnya gua nggak terlalu percaya sih, cuma pas gua cobain sendiri bener-bener bang itu latihan pernapasan pas udah mulai diuji coba gua suruh main ban-banan. Istilah orang kita mah bilangnya tembak-tembakan yang adu tenaga lah. Iya begitu. Nah di situ baru dah tuh gue percaya pas gua nyoba begitu ke temen gua, terus wah beneran temen gue bisa mundur gitu kan. Nah ya di situ masih percaya nggak percaya lah, itu kuasa Tuhan ya kan. Nah dilalah datang dah tuh di mana malam satu suro atau malam tahun baru Islam ya kan. Di situ gue diajak tuh sama guru gue, dia bilang kita nanti malam satu suro atau malam satu tahun baru Islam itu kita ke Bogor katanya gitu. Ngapain tuh kata gue, nanya kan gitu, ngapain tuh Cang, gue manggil guru gue itu Cang. Ngapain Cang kesana gitu, kita ketemuin anaknya dari guru gue kata dia gitu. Oh yaudah boleh, ntar ajakin anak-anak yang lain katanya gitu yang ikut latihan. Oke. Nah di hari H-nya tuh kita berangkat rame-rame bang. Dari Jakarta kita naik ini stasiun KRL. Kita nutur dari sini ke stasiun, kita naik mobil, dianterin pakai mobil online. Nah udah kayak gitu sampai stasiun, kita berangkat pagi, berangkat siang, nyampe sana sore. Dari sore itu kita istirahat dulu tuh, ya kan, selagi nunggu maghrib, karena pas waktu itu pas banget jamnya hampir mau maghrib. Itu dari berangkat jam berapa? Sekitar jam 2-an. Jam 2 siang, nyampe sono tuh udah lewat asar lah. Gitu, kita berhenti dari naik dari Pasar Minggu ke stasiun Bogor, nyampe habis asar kita di situ istirahat sekaligus sholat ya kan. Nah, habis sholat itu kita cari makan bang di situ. Habis cari makan, nunggu maghrib, kita maghriban. Karena di sana belum mulai kan, guru gue kayak ngajakin muter-muter dulu gitu. Nah, setelah habis isya, habis kita selesai sholat, baru kita ke lokasi. Nah, pas mau ke lokasi kita nyari angkot bang, kan kita nutur tuh. Kita nyari angkot, kita bilang sama abangnya, bang kalau untuk ke lokasi segini harganya berapa untuk 12 orang kayak gitu. Kita tanya begitu kan sama guru gua, dia jawab udah 150. Gini aja deh, satu orang ceban gitu, 120 nih semua katanya gitu, mau nggak? Nah dia bilang boleh, dia mau, dia bilang gitu. Nah tiba-tiba dia langsung kayak berubah pikiran gitu, gue kira di cancel bang. Nggak taunya dia ngitung kita lagi. Ngitung kita itu kata dia kita tuh cuma 13 orang, bukan 12 orang. Jadi ada yang ngikutin. Iya, nggak tahu apa gitu. Di situ gue pun juga belum bisa ngerasain kalau ada seperti itu. Cuma ya kata guru gue, ya udahlah nggak apa-apa berangkat gitu. Nah dilala pas kita berangkat sampai sana udah nyampe langsung tuh kita bayar tetap 130. Cuma pas mau turun ditepak supirnya sama guru gua, bang nih saya bayar, lain kali kalau ngitung yang bener, digituin. Nah dihitung lagi orang kita bener 12 orang. Dia kaget dah tuh, yang tadi itu siapa ya, udah bang nggak usah dipikirin katanya begitu kan. Udah tuh. Dan setelah itu kita datang, acara kan mulai jam 9, kita di situ masih jam setengah 9-an bang. Nah kita berbincang-bincang sebentar, terus mulai acara, selesai acara terus kita lanjut latihan bareng di sana sama keturunan dari gurunya guru gua. Kita latihan bareng dari mulai jam 10-an sampai jam 12-an ya kan. Nah itu
kita main ban-banan lagi tuh, main tembak-tembakan. Tes, selesai. Terus gue istirahat. Sekitar selesai latihan itu jam 12:30-an. Nah, dimana di situ kita istirahat, dikasih tempat untuk istirahat kayak pendopo kayak gitu tuh. Kita istirahat bareng tuh semua teman-teman gue yang ngikut latihan. Cuma kalau guru gue misah lah, punya tempatnya sendiri. Udah dikhususin. Ya, pas kita istirahat ini tuh belum ngerasain apa-apa, belum kayak ada gangguan apa-apa gitu bang. Nah, jam 1:30-an kita dibangunin, suruh mandi kembang. Begitu, kita suruh mandi kembang, ya kan, dimandiin satu-satu. Udah sampai selesai semuanya mandi kembang, belum ada apa-apa tuh bang. Nah, pas kita balik lagi ke pendopo, mau istirahat, ya kan, jalan temen gue ada yang ngeliat bola terbang bang. Hah? Bola terbang itu. Bola terbang? Bener-bener bola terbang. Dari pendopo itu kan ngeliat ke sono kebon. Nah, dari kebon itu bener-bener terbang dia bolanya bang. Bola api? Bola api. Kalau orang bilang sekarang mah banaspati bang. Nah, itu terbang bang. Dari arah selatan ke arah utara. Gini, jedar, sama dia dibalikin lagi, main bolak-balik tuh bang, ada kali setengah jam bang. Itu semuanya nyaksiin bang teman-teman gue. Baru kali itu gue ngeliat yang namanya banaspati bang. Nah, udah kayak gitu, kita hampir ketakutan tuh. Cuma ya udahlah, los, masa iya kayak gituan bisa nyasar kan? Cuma kita abain aja. Cuma itu emang lama banget. Dari sini balik lagi ke sini, dibalikin lagi ke sini, dibalikin lagi ke sini. Gua potong, biasa kalau banaspati itu kan, ya kan bolanya itu ada ekornya tuh, gitu kan? Yang gue lihat sih kayak dia cuma bulat kayak bola gitu, udah berapi dia. Begitu, bener-bener terbang dia. Itu terbang dari sini ke sini, nggak tahu itu entah karena ada persoalan apa, kita nggak tahu tuh. Itu urusan mereka. Dan kita ya cuma orang-orang yang baru tahu begituan, ya udah diabaikan aja gitu bang, gitu. Nah, udah setelah itu saking kitanya ketakutan kan, daripada ada apa-apa gitu, kita lanjut tidur tuh. Nah, lanjut tidur dilalah di jam 3-an tuh, jam 3 subuh temen gua kebangun bang, dia kebelet pup. Nah, bangunin gua, dia bilang, Cim, tolong temenin gua yuk, ya kan. Kemana nih? Kamar mandi, gua kebelet pup. Lu ada-ada aja jam segini kebelet pup, gua bilang gitu kan. Yaudah, ayo. Nah, dari pendopo itu ke kamar mandinya, kamar mandi kan agak jauh tuh bang, lewatin kebun dulu. Karena dari pendopo dan lapangan itu sama pemukiman jauh. Nah, pemukimannya ini itu rumahnya si anaknya guru gua, gitu. Anaknya dari gurunya guru gua. Nah, kita kalau emang udah disediain kalau mau ke kamar mandi atau mau bikin kopi, bikin teh itu lewat belakang aja, udah disediain pintu buat masuk gitu bang. Nah, kita ke situ deh tuh, ngelewatin kebon. Gue ngelewatin kebon, jalan, itu belum ada apa-apa tuh bang. Nah, temen gue pup tuh, gue bakar rokok. Gue bakar rokok di depan, di belakang rumahnya beliau tuh, sambil nungguin temen gue pup. Itu tiba-tiba gue kira mandinya pada gue kira itu wangi yang abis gue buat mandi bang, kan gue mandi bunga tuh tadi. Nah, gue kira wangi itu. Nah, gue mikirnya, lah gue mandi aja di lapangan, kok wanginya bisa sampai sini. Itu sekitar 15 meter lebih lah. 15 meter. Ya kalau misalkan bau bener dari itu, pasti kan seenggaknya gue sambil lanjut rokok nih bang ya. Nah, dari 15 meter itu gue mikir begini, masa iya sih bau bunga sampai kecium ke belakang sini gitu, padahal gue juga mandi udah dari tadi. Seharusnya tuh wanginya tuh udah nggak ada. Dan tiba-tiba wangi banget bang, wangi banget, kayak itu bunga tuh di deket gue, kayak bau-bau mawar gitu tuh di deket gue, di bau-bau air itu di deket gue. Cuma gue bingungnya, ya udahlah, mungkin bau yang tadi. Nah, gue hirauin tuh, nggak lama temen gue keluar dari kamar mandi. Gue bilang sama dia, geng, namanya kan begeng. Gue tanyain, geng, lu tadi pas pup nyium bau-bau aroma bunga nggak? Gue bilang gitu. Ngadi-ngadi aja lu, masa iya gue pup bau wangi, kata dia gitu kan.
Seriusan geng, gue nyium wangi banget, gue bilang gitu. Gue nyium bau bunga wangi banget. Dia tadi pas lama gue nungguin lu, serius lu masih ya pup gue bau wangi kata dia gitu. Nah ini seriusan gue geng. Ya udahlah, udah kita balik lagi aja ke pendopo. Pas lagi jalan mau ke arah pendopo nih bang, set, tiba-tiba gue emang lihat sekilas bang, di situ banyak pohon-pohon pisang. Nah gue lewatin situ, jalan arah ke pendopo. Ditongolin bang sama putih kayak lemper ya kan, diikat pocong. Oh, jumping candy ya. Yoi. Iya. Gitu ditongolin sama dia. Sekilas kaget gue tuh. Gue bilang waduh, ini gue doang apa ya? Temen gue ngeliat juga ya. Gue panggil aja dianya, geng lihat kanan gue. Nah jadi pas arah pendopo itu gue di sebelah kanan bang. Nah di kanan gue itu kebunnya yang arah mau pendopo. Nah pas gue bilang sama temen gue, geng coba lihat samping gue. Ngapain sih? Udah lihat dulu samping gue bilang gitu bang. Yang tadinya bau wangi bang, itu kayak bau kabel kebakar bang. Bau busuk. Bau busuk sih enggak, kayak kabel kebakar, iya bau sangit. Kayak bau kabel kebakar gimana sih? Kayak gitu bang. Nah teman gue nyoba ngeliat kan, kaget bang sejadi-jadinya. Astagfirullahaladzim, langsung gitu ya kan. Itu apaan Cim? Dia hampir ketakutan megangin gue bang, megangin tangan kiri gue. Gemeteran aja gue. Ya lu jangan takut, gue bilang gitu. Kalau lu udah takut, dia makin jadi. Kalau makhluk gituan kata orang sih bang, kalau kitanya takut malah dianya yang makin berani ke kitanya. Gitu ya. Makanya gue mencoba walaupun di dalam di hati gue udah jiper, tetap gue berani-beraniin. Karena gue nggak mau dia bisa sampai ngejar gue kan. Gue tetap berani-beraniin, gue tegur temen gue bilang, lu jangan takut, gue bilang gitu. Lu udah latihan berapa lama masih aja takut sama beginian, gue bilang gitu bang. Bukannya apa Cim, itu beneran, itu jelas banget kata dia gitu. Emang bener bang, itu jadi di sela-sela pohon pisang itu dia di tengah-tengahnya bang. Mukanya udah amburadul bang, mukanya udah nggak jelas. Jelas itu? Jelas, gue ngeliat bentuknya dari atas sampai bawah itu jelas. Mukanya udah hancur, bener-bener hancur sehancur-hancurnya. Gua ngeliat, temen gua ngeliat, sampai dia ketakutan. Sebenarnya juga gue jiper, cuma ya udahlah beraniin diri ya kan, daripada iya, ya udahlah. Gue bilang ya udah kita tetap jalan pelan-pelan, nggak usah sampai lari, gue bilang gitu. Nah gue terusin jalan bang sampai pendopo. Nah sampai pendopo, temen gue langsung lari, langsung nutupin pakai sarung tuh, ya kan, saking ketakutannya. Gue bangunin dong, kalau lu udah bangunin gue, tanggung jawab, gue nggak bisa tidur, gue bilang gitu. Gue nggak bisa tidur gara-gara itu juga bang, kepikiran itu bapak beneran, ya kan, tapi jelas banget, orang ya nggak ada 5 meter, 3 meteran dah, orang pas banget nih kebun, ya kan, sini gue jalan ya nih, jalan, di sini dia nongolin, di tengah-tengah pohon pisang itu. Walaupun di depannya itu masih ada pohon-pohon, apa sih, kayak pohon-pohon yang biasa ada benalunya tuh. Nah itu di situ jelas banget ada pocongnya. Nah walaupun udah kayak gitu, gue di pendopo tetep tuh gue bangunin dia, gue bilang lu tanggung jawab, lu udah bangunin gue, nggak boleh tidur. Cim, gue udah takut, kita deh gitu. Cemen banget lu jadi laki, gue bilang gitu. Nah di belakang pendopo gue kan emang yang tadi gue bilang juga bang, masih kebun, masih lanjutan yang tadi, cuma pas banget di belakang pendopo itu pohon jambu. Nah dilalah gue ajakin dia bangun ya kan, buat ngobrol sama gue, karena gue udah nggak bisa tidur lagi. Sampai pagi gue ajakin ngobrol tuh. Sebelum subuh bang, nggak lama ada bunyi suara kayak apa sih namanya, ayam, anak ayam, pitik, pik, 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 pik. Bunyinya tuh bernada. Biasanya kan cuma pik, 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 pik gitu dong. Ini bernada pik, 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 begitu bang. Gua nyari tahu ya kan, ini siapa yang apa melihara ayam gitu. Gue bilang apa Om kan nama anaknya gurunya guru gua itu namanya Om Chandra kan. Gue bilang apa Om Chandra melihara ayam, gue bilang gitu. Cuma kalau memang bunyi ayam, sekiranya ini jauh loh dari rumahnya dia, apa meliharanya di mana, deket-deket sini. Gue mikirnya begitu bang. Udah tuh gue hirauin, gak lama bunyi lagi bang. Selang berapa menit bunyi lagi, pik, 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 pik.
Gua lihat dong, gua langah-longoh ke kanan ke kiri, pas gua lihat ke pohon jambu putih bang, lagi gelantungan. Gimana tuh? Di pas banget belakang pendopo gua yang dimana tadi gua ngelihat Banaspati itu. Buset. Lagi gelantungan bang. Dia lagi gelantungan, dia ngeliatin gua bilang, temen gua belum ngeh juga tuh, masih gua yang ngeh. Gua bilang, geng, sekali lagi nih, maksudnya coba lu lihat sebelah gua, arah kebun, pohon jambu, gua gitu. Ini seriusan nih Cim, lu jangan nakut-nakutin gua. Iya gua nggak nakut-nakutin, kalau emang nggak ada berarti gua salah ngeliat. Gua bilang gitu bang. Pas dia ngeliat pelan-pelan begini, set, ya elah, dia udah bilang begitu. Udah pasrah dia bang, pas udah ngeliat begini, ya elah udah pasrah ya. Dia langsung bilang, ya udah tidur aja, tidur kata dia gitu. Saking takutnya dia ngajakin gue tidur tuh. Gue bilang, enggak, entar gue bilang gitu. Cim, udah Cim, emang yang lu lihat apa? Cewek pakai baju putih panjang gelantungan kata dia. Seriusan lu? Berarti kuntilanak dong. Kayaknya sih kayak gitu. Udah yuk tidur dia bilang gitu kan. Gue bilang enggak boleh tidur. Gue mau mastiin dulu. Gue bangunin temen gue satu lagi bang. Biar kita bisa ngeliat rame-rame. Gue bangunin temen gue namanya Jul ya kan. Jul, apaan? Bangun ya kan. Apain sih? Udah bangun. Gue gituin. Gue suruh bangun. Pas dia udah bangun, terus gue bilang, ada apaan sih? Lu mau ngeliat cewek nggak? Nah, teman gue nggak percaya bang. Gue suruh lihat cewek. Soalnya di situ kan emang pemukiman jauh, cuma rumah Om Chandra doang sama rumah-rumah saudara-saudaranya. Di situ ada 4 rumah. Rumah-rumah warga itu jauh, ya kan? Pas gue bilang gitu, beneran loh. Emang sekarang jam berapa sih? Emang masih gelap kan tuh, mau subuh. Cuma udah ada bunyi-bunyi kayak yang mau subuh kayak Robby, Firly begitu bang. Nah, dilihat jam sama dia di handphone. Wah, masih 3:30 Cim, lu bangunin gua kata dia gitu. Enggak serius, nih ada cewek. Jam segini mana ada cewek sih kata dia gitu. Ada, mana? Coba lu lihat belakang gua. Emang gua pas banget ngebelakangin itu pohon bang. Gua bilang lihat belakang gua. Pas dia bangun ngeliat ke belakang gua. Ya elah, yang dikasih lihat cewek begini. Kata dia begitu bang. Nah, pas udah dia ngeliat, dia bilang, udah lah, gak usah aneh-aneh, yuk kita tidur. Emang yang lu lihat apaan? Udah Cim, lu gak usah aneh-aneh, gak usah aneh-aneh, kata dia gitu. Enggak, yang lu lihat apaan? Gue bilang, gue paksa tuh bang, biar dia gak bisa tidur, gue pegangin tangannya. Enggak, udah, gak usah, kata dia gitu. Gak usah apa sih? Enggak, itu udah, gak jelas ya kan, cewek jadi-jadian, kata dia gitu. Emang yang lu lihat apaan? Kuntilanak, kata dia gitu, dijelasin kencang banget bang. Nah, gak lama dia lanjut tidur, gue sendirian nih bang. Mereka berdua gue kasih tidur, gue sendirian, gue masih mastiin bang, walaupun di hati gue udah takut juga nih. Kalau emang dia bener kuntilanak, ya kan, pasti abis gue lihat hilang nih. Gue lihat lagi begini, masih ada bang. Ada kali setengah jam, hampir dari gue bangunin temen gue, itu masih ada. Gue bilang, berarti cuma kain nih, kain. Pas gue mastiin lagi, gue lihat lama-lama jiper gue bang, karena gue tinggal sendiri kan. Gue lihat lagi, beneran bang masih ada bang. Gue tinggal tidur akhirnya. Gue tinggal tidur. Nah, udah azan subuh, nggak lama gue dibangunin sama guru gue. Dibangunin rame-rame itu, bangun subuh ya kan. Gue bangun. Nah, gue tegasin lagi dalam hati gue, yang tadi cuma hayalan. Coba gue lihat lagi. Pas gue lihat nggak ada bang. Gue lihat lagi terakhir nggak ada. Cuma kayak bau-bau amis gitu masih ada. Jadi tuh kayak ciri khasnya dia mungkin, bau banget amis di situ. Iya. Nah, kita subuhan. Selesai subuhan kita sarapan. Nah, nggak lama tuh kita ini tuh pas lagi sarapan cerita bang. Kita ceritain tuh yang tadi tuh, dari yang ngelihat Banaspati, ngelihat pocong, ngelihat kuntilanak, kita ceritain ke guru kita. Cuma guru kita ngomong, ya kalau emang udah wayahnya, kata dia, udah waktunya bisa ngelihat, ya udah nikmatin aja, kata dia begitu. Ya cuma jangan, nggak usah terlalu dibawa pikiran. Kalau udah ngeliat udah tahu, ya udah digituin, nggak usah terlalu dipikirin buat beneran pocong kayak gitu, digitu bang. Jadi mindset gua itu disuruh hilangin untuk pemikiran seperti itu. Jadi biar buat
apa sih, buat baik juga, maksudnya biar kita nggak terlalu takut sama mereka gitu bang. Itu yang apa namanya, niat guru gue tuh seperti itu. Lu boleh tahu mereka ada, boleh tahu mereka berdampingan hidup sama kita, cuma lu nggak boleh takut sama dia. Tetap yang kita takutin hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu bang. Jadi itu bang, di dalam pendopo itu ada berapa orang? 11 orang bang. 11 orang. Teman-teman gue semua yang ikut latihan. Kalau guru gue kan ikut tidur di apa namanya, di rumahnya Om Chandra. Udah disiapin tempat tidurnya sendiri gitu bang. Makanya di situ gue cuma 11 orang bang. Ya mungkin walau alam juga dari orang-orang dulu bilang kalau ganjel itu gampang ditongolin. Dan itu benar. Nah paginya itu kita pulang bang. Nah gue di situ kondisi pas lagi kerja. Hari pertama gue berangkat itu gue libur. Hari kedua itu gue masuk siang bang. Gue pulang. Dari situ kita nutur lagi, kita naik KRL lagi sampai rumah, selamat, alhamdulillah selamat sampai tujuan, kita pulang, gue istirahat kan, buat biar kondisi badan gue pas kerja biar fit lagi gitu. Nah, udah selesai apa istirahat, gue mimpi bang. Itu yang kejadian semalam itu masuk ke dalam mimpi gue, didatengin gue sama itu semua, didatengin gue ya. Sampai gue tuh kayak bangun-bangun, ya mungkin ya gue pikirin apa positif gue, karena gue tidurnya kesiangan ya kan, dari jam apa gue nyampe rumah jam 9, gue tidur sampai setengah 12, namanya panas kan rumah, mungkin keringetan kali, cuma itu bener-bener keringetnya itu kayak keringetan gak wajar bang. Keringet dingin ya? Tangan dingin, kaki dingin, badan dari atas sampai bawah keringetan semua. Nggak tumben-tumbenan tuh kayak gitu. Udah tuh gua hirauin, gua apa namanya, gua ilangin keringet gua mandi, gua prepare buat kerja ya kan. Gua berangkat tuh masuk closing jam setengah 2-an, jam 1 berangkat. Nah ada kejadian lagi bang di kerjaan gua. Nggak tahu kenapa, mungkin karena gua ngikut ini kayak di tesnya atau uji cobanya datang mulu gitu loh. Nah saat kerja gue nggak ada apa-apa tuh bang, dilalah gue closingan bareng sama temen gue kan, itu udah jam 10 lewat, closingan mall, gue waktu itu kerja di mall bang, closingan mall pokoknya jam 10-an deh. Nah ada tuh office girl kayak OB gitu bang. Nah dia tapi dia cewek, malam-malam tuh lagi ngepel di stand gua, di depan ada kasir gua kan, gua kerja di restoran. Nah lagi ngepel di depan restoran gua, tiba-tiba jatuh bang, gubrak. Nah si kasir gua langsung teriak-teriak bang, manggil gua, woi bang tolong. Gua kira ada apa kan, gua keluar tuh dari kitchen, dari dapur, keluar sama temen gua yang closingan bareng gua cuma 2 orang doang. Gue keluar, gue tanyain ini kenapa, nggak tahu bang, ini tadi tiba-tiba lagi ngepel jatuh. Nah pas udah gue tanyain kayak gitu, dia bangun sendiri, pelan, tiba-tiba ketawa. Diketawain gue bang. Nah gue mikirnya, wah ini orang bercanda kali ya, gue gituin kan. Ini orang gue mikir dia bercanda, gue bilang, weh ngapain lu ketawa-tawa, gue bilang gitu. Dia ketawa terus bang. Gue ngomong nggak disautin, cuma ketawa terus. Diketawain gue bilang, kalau lu aneh-aneh nih, gue ngomong dalam hati nih bang, kalau lu emang aneh-aneh, yuk kita coba dah, ya kan. Selagi lu nggak ngewujudin tampak lu, masih berani gue bilang gitu di dalam hati gue. Dia ketawain gue, dia cuma bilang nunjuk gue, hei anak muda, kalau emang kamu berani, ayo lawan saya. Gue ditantangin bang. Gue nantangin dalam hati, dia tahu dia nantangin balik gue. Udah tuh. Ente balas bang. Gimana tuh? Hei Kisana. Nah, pas gue ditantangin kayak gitu, gue coba dah tuh apa yang gue pelajarin bang. Gue coba buat dia keluar dari raganya si cewek itu. Gue coba, gue tutup mukanya, plak, jomplang tuh dia. Rebaan lagi, pingsan. Nah udah pingsan kayak gitu, gue bilang, gue minta air.
Nah, pas gue minta air, nggak lama dia bangun lagi bang. Kayak tadi, pelan duduk, merem, tiba-tiba ketawa lagi. Nah, di mana stand yang sebelah gua itu, tukang kopi, ada tuh bang barista nyamperin gue. Dia jalan, nyamperin gua, dia bilang, ada apa nih bang? Gue bilang, nggak tahu nih bang, kayaknya kesurupan, gue bilang gitu kan. Nah, dilala gue dibantuin sama dia, nggak tahu dia ngeluarin bacaan-bacaan apa gitu. Dia cuma bilang, minta tolong pencetin jempolnya. Nah dia pakai sepatu kan, gue lepasin dulu tuh sepatunya, gue pencetin tuh jempolnya. Dan dianuin tuh sama dia, dianuin, nggak lama diusap mukanya, pingsan lagi, nggak lama dia minta air juga. Gue bilang, nih udah disediain airnya, gue bilang, gue kasih ke orang itu bang, si barista itu. Nggak tahu dibacain apa sama dia, nggak lama diminumin, kayak yang tadi pingsan. Nah yang tadi pingsan itu nggak lama diusap airnya itu, dimasukin ke tangan, diusap ke mukanya bang, udah tuh akhirnya dia sadar. Nah nggak lama gue bilang, mbaknya udah sadar, kata dia gitu. Masih nggak mau nyaut tuh. Nggak lama temennya datang, office boy mall, tapi laki-laki. Nah pas datang dia nanyain, bang temen saya ini ya kesurupan lagi gitu. Oh ternyata dia udah langganan bang, gampang kesurupan. Kalau kecapean dikit katanya kesurupan, kata temennya itu. Emang dia suka begini bang, katanya dia gitu. Kalau udah kecapean pasti bakal gampang masuk dia. Maaf ya bang kalau ngerepotin. Iya nggak apa-apa kok, gue bilang gitu. Paling cuma bercanda doang, gue ngelesin gitu doang. Udah kayak gitu, udah kelar. Akhirnya dibilangin gue sama yang barista kopi yang samping standan gue itu, bang next time kalau masih ini orang lagi kemasukan gak usah ditantangin bang. Digituin. Ya namanya jiwa muda ya kan, baru belajar gituan, hajar aja udah. Gue coba tantangin kayak gitu, ternyata gue ditantangin balik sama setan bang. Udah gue closingan selesai. Pas lagi di belakang di dapur udah gue rapihin semua, udah kayak gue balikin ke tempat semulanya. Itu tiba-tiba pas gue lagi nungguin jam absen nih bang, jam pinjer, itu di belakang tiba-tiba bunyi apaan bang? Bang, barang-barang gue jatuh semua bang. Lu nggak ada angin, nggak ada apa? Nggak ada apa-apa, exhaust udah dimatiin, kipas angin udah dimatiin, semua udah dimatiin, semua udah gelap, tinggal depan doang. Tinggal si kasir nih, lampu kasir yang nyala, lampu kitchen tuh udah gelap. Emang gue lagi nungguin ini kan, pinjer, tiba-tiba bunyi kayak gitu. Nah temen gue yang cewek ini takut, ngibrit ke stand yang tadi tuh, yang ke kopi tadi. Langsung gue coba berani diri ke belakang, gue nyalain lagi, bener itu berantakan bang. Pen-pen yang buat masak itu pada jatuh bang. Gue rapihin lagi, udah baru tuh dia bilang, yang orang tadi tuh yang bantuin gua, kan gua udah bilang bang, kalau kayak gitu gak usah ditantangin, malah lu yang ditantangin balik. Tempat lu kan yang dobrak-abrik digituin bang. Akhirnya ya udahlah, namanya orang baru ya kan, gua kagak ngerti begitu-gituan, asal main nantangin aja. Udah tuh gua rapin lagi, selesai, udah gua balik. Ternyata ya gua mikirnya cuma, oh begini tuh, kita hidup berdampingan benar-benar, dan gak boleh asal gerabak gerubuk lah kalau bahasanya begitu ya guys. Kalau lu berani nantangin orang, lu bakal ditantangin balik begitu. Ya kayak lu aja nih ya kan, lagi diem begini, lu masuk nggak namu ke orang terus gue tantangin, seneng gak lu bang? Nah itu sama mereka juga pun kayak gitu bang. Itu cuma sih ya cerita gue gitu doang bang. Selama ini yang gue alamin kayak gitu. Nah dari gue belajar seperti itu, ya gue belajar juga nggak buat yang aneh-aneh sih, yang cuma buat jaga diri gue sendiri udah, dari hal-hal yang nggak mau gue inginin gitu bang. Bang, gue pengen nanya nih. Boleh. Selama namanya lu ikut ke Padepokan itu, kan gue dapat dengar yang orang-orang udah pernah ini ya. Gitu. Biasanya kan itu ikut puasa dulu gitu. Kalau abang sendiri gimana? Kalau untuk Padepokan gue sendiri yang gue pelajarin, dia nggak kayak yang lain sih, nggak mesti puasa, nggak mesti itu, cuma kayak waktu yang tadi gue bilang itu pas malam satu surah itu kayak pengesahan doang. Kita suruh mandi gitu doang bang, nggak pakai puasa, nggak pakai apa, nggak ada bacaannya, emang bener-bener
pure nafas, kita ngelatih pernapasan kita gitu. Jadi langsung dibuka begitu ya. Mm-mm. Itu mandinya itu di dekat gubuk atau gimana? Jadi yang tadi gue bilang pas di Padepokan itu depannya itu lapangan. Yang tadi buat gue latihan. Nah di situ juga yang buat mandinya. Ada tempat pemandian. Iya, pas yang buat latihan itu. Terus satu lagi di tempat restorannya ya. Iya. Itu emang tempatnya emang itu restorannya angker apa namanya? Dia emang udah ini ya jarang lah. Kalau yang tadi gue bilang sih ya kayak gitu bang. Percaya aja kalau kita hidup berdampingan sama mereka. Walaupun kita nggak bisa ngelihat, cuma kan mereka ada gitu. Cuma kalau untuk yang orang yang tadi itu ya mungkin karena memang dia sudah terbiasa untuk seperti itu, jadi gampang untuk dimasukin gitu bang. Oke sob, bagaimana cerita dari Bang Ucim? Cukup greget bukan? Wah. Kalau gue jadi dia sih gue udah kabur beneran, udah kabur ya dari Padepokan, udah langsung pulang aja gue, nggak usah ikut-ikut lagi. Bagi lo semua yang namanya suka dengan video gue dan ceritanya Bang Ucim, silakan, gue tunggu kalian semua pencet tanda subscribe-nya juga. Jangan lupa juga loncengnya diaktifin karena akan datang video-video terbaru dari gua ya. Sekali lagi terima kasih juga buat Bang Ucim. Sama-sama, terima kasih juga udah mau boleh hadir di sini. Iya. Boleh bareng sama Bang Ucim. Bukan sama gua sih sebenarnya, sama tim DNS. Iya. Karena gua sebagian tim dari DNS. Jangan lupa juga tuh di subscribe channel DNS Diari Ning Sherly. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di sini Kumis Kupas Misteri.